saya tanya, kenapa Mbak Kiki tadi bilang, kenapa kalau HP suami saya bunyi, saya selalu pengen lihat. Nah, kenapa persoalannya? Satu, kepo memang curiga, yang kedua betul-betul curiga. Gimana? Nggih Pak Ustadz. Kok nggih itu yang mana dijawab? Ini enggak ada, yang nomor 3 nggih itu enggak ada. Yang satu karena curiga, yang kedua karena memang ada yang dicurigai. Yang ketiga enggak ada nggih, jadi 2. Sepertinya dua-duanya, curiga dan ada dicurigai. Memang dasarnya curiga dan ada dicurigai, itu gimana Pak Ustadz? Nah, kalau yang ini jujur, saya harus belajar rendah hati. Kenapa? Yang harus menjawab tung sebenarnya ini. Gimana ini? Jadi ya memang itu belajar. Rasa memiliki, kalau ini tadi muncul kan betul, rasa memiliki memang dikurangi bisa. Jadi rasa sayang itu kan bukan persoalan harus memiliki. Ya memang ini suami ya istri, tapi sama seperti kalau kita itu dititipi oleh Allah Ta'ala di rekening itu kita punya sekian M umpamanya. Tapi itu kan nggak perlu harus dengan merasa bahwa ini anu saya, ini anu, kan nggak perlu. Jadi biasa saja. Jadi bersyukur aja. Kemudian kalau memang itu curiga, nah di titik saat ini yang saya amati wajahnya Mbak Kiki nih ceritanya. Saya melihat dari wajahnya Mbak Kiki, memang Mbak Kiki cenderung curiga dan ego itu besar. Nah ini harus belajar berperang. Bukan berarti saya menyalahkan, enggak. Tapi belajar, kan paham ya? Jadi namanya belajar itu kan, oh benar nih, jadi rasa. Jadi Mbak Kiki itu punya cara berpikir yang cepat. Nah, cara berpikir Mbak Kiki yang cepat ini akhirnya menjadi seperti kayak saya itu bisa seperti ini gitu. Kayak seperti itu walaupun itu nggak terucap. Akhirnya di titik-titik tertentu itu tetap muncul ada curiga, ada kepo dan sebagainya itu muncul. Karena apa? Kepo itu sendiri didasari dari emosi, didasari dari ego. Nah, kalau insya Allah itu nanti mulai paham, ego berarti keinginan, emosi berarti ada unsur emosi, belum tentu marah. Emosi itu apa? Cara berpikir cepat, curiga juga cepat. Nah ini yang akan menjadi bahaya. Jadi itu nanti yang harus diturunkan. Banyak orang Islam yang tidak paham dengan egonya. Banyak orang Islam tidak paham dengan emosi atau marahnya. Banyak orang Islam yang juga tidak paham tentang titipan kepandaian dari Allah Ta'ala. Enggak. Banyak yang tidak paham. Sehingga banyak orang Islam yang keblinger nantinya. Jadi dianggap egonya itu benar. Dianggap yang emosi itu benar, sehingga kalau ada dakwah itu ya teriak-teriak. Dakwah kan nggak perlu harus teriak-teriak. Kenapa harus teriak-teriak? Kan seperti itu. Karena apa? Nah, karena egonya menganggap itulah yang benar. Kan nggak ketemu. Dakwah itu yang lemah lembut yang baik. Tapi kalau memang beliau senang dakwah teriak-teriak, ya kan sudah nggak ketemu. Kan gitu, ada ego, ada ini, biasanya terus emosinya juga tinggi, kan sama aja itu gitu. Nah, kalau kita bisa belajar dari sikap-sikap yang tidak baik seperti itu, ayo, itu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, ayo kita kerjakan. Kebalikan dari itu, ego itu kebalikannya itu menerima atau ikhlas. Jadi kalau ini suaminya Mbak Kiki, ya terima ini suaminya karena Allah Ta'ala. Sehingga ego ingin memiliki suami bahwa ini punya saya, kan seperti itu sudah mulai bisa diletakkan. Walaupun sudah tahu itu suami saya, kan gitu. Tapi nggak perlu seperti yang tadi. Nah, kemudian yang kepo ini kan apa namanya ya? Di situ tetap ada curiga yang kuat sekali. Nah, curiga itu dari pola apa? Pola dari kecerdasan seseorang yang liar kalau saya. Jadi saya berpikir gitu. Jadi itu dari pola kecerdasan yang liar. Loh, kenapa liar? Ya bisa aja. Orang cerdas itu sebenarnya cara berpikirnya itu cak-cak ya. Tapi kalau itu nggak dikuasai, liar itu tetepan. Makanya Mbak Kiki ya memang bisa aja Mbak Kiki itu dititipi oleh Allah Ta'ala itu kecerdasan. Tapi kalau kecerdasan itu ada ego ditambahi, kan gitu kan ada muncul ya. Kemudian
kemudian mulai ada curiga, kemudian ada pengalaman yang kurang enak yang dulu, ini akhirnya menyatu. Jadi kopi dengan susu plus gula, enak itu jadinya. Mbak Krimer. Kan gitu ya. Kemudian ada pisang goreng, jadi enak banget itu. Maksudnya enak itu adalah kalau itu kita keluarkan keponya ya nyaman. Akhirnya suami bisa menjadi bagian pelengkap penderita, kan begitu ya. Walaupun dulu suami pernah menjadi subjek, jadi bikin masalah mamanya kan gitu. Tapi memang harus belajar. Kalau saya cerita, Mbak Kiki tidak salah, tapi harus belajar gitu, paham ya? Mas Danar, kalau Mas Danar itu biasa aja ya bisa aja nggak salah. Tapi Mas Danar itu kalau menjadi penyintas ya jangan diulang lagi lah, kan gitu aja kalau saya, ya kan? Kalau misalkan nih Pak Ustadz, suaminya tegas, nggak boleh lihat HP saya gitu, gimana Ustadz sebagai seorang istri? Berarti ada yang disembunyikan gitu aja, paling gampang kalau saya. Ada nggak disembunyikan? Alhamdulillah HP saya buka aja. Biarin aja. Seharian mau pegang juga nggak apa-apa. Kalau saya mau pegang nggak apa-apa, biarkan. Jadi itu kalau jangan, itu pasti menjadi curiga lagi pasti. Kalau Mas Dana sudah enggak, lah ngapain? Udah biarin aja. Jadi kalau memang Mas Dana itu enggak ada masalah apa-apa, enggak usah mencari polemik caranya. Kalau saya buka aja, enggak ada masalah. Kan udah tahu, nanti kan istri malah paham, akhirnya belajar dari situ. Karena ada orang yang jangan pegang HP itu begini, umpamanya istrinya tahu kalau suaminya nggak aneh-aneh, ya dia ngerti kalau suaminya hanya kali apa ngetes aku apa gitu, ya dia nggak pegang. Padahal dia tahu suaminya nggak aneh-aneh, ya nurut aja istrinya. Tapi kalau istrinya sering curiga, jangan pegang HP, walaupun suaminya nggak aneh-aneh, ya curiga aja istrinya. Gitu, ngerti ya? Nah, kalau selama di dalam rumah tangga itu curiga, nah nanti kalau puluhan tahun curiga sampai meninggal, kan curiga dinilai itu sama Allah Ta'ala. Ya, yang bikin istri curiga siapa coba saya tanya? Suami. Lah kan suami, bener. Lu gitu kok mau ketemu di surga gimana? Lu malah bikin istrinya pikiran curiga. Ya sudah, biarin aja, buka. Jadi insya Allah kalau memang nggak ada masalah, buka saja. Ya, bukan berarti ini kan pribadi saya, jangan. Kalau memang nggak ada masalah, taruh, buka, boleh, silahkan, kan gitu. Jadi itu akan menjembatani istri itu tidak belajar suuzon malahan. Jadi itu malah mengamankan. Jadi itu salah satu juga tugas imam. Makanya jangan seperti itu. Ada nggak yang ditutupi? Alhamdulillah enggak. Buka aja, enggak apa-apa. Buka itu maksudnya silahkan, mau dibuka mau. Sehingga si istri itu nanti juga akan belajar menyesuaikan keadaan Mas Dana. Jadi oh ya berarti selama ini aku suuzon, kan ngerti. Akhirnya mohon ampun tiap malam nanti minta maaf. Habis minta maaf, monggo terserah Mas Danar. Nah, disinilah yang harus diketahui bahwa belajar untuk memahami itu sulit. Ya, ada hal-hal yang memang kayak Mas Danar nanti belajar. Kalau memang nggak ada yang ditutupi, ya biar aja buka. Kalau memang ada yang telepon cewek, dia siapa? Teman, benar teman. Insya Allah iya, namanya teman, mau bilang apa, kan gitu ya. Nah, di titik sini juga sama, Mbak Kiki juga harus belajar. Kecurigaan yang tinggi di dalam pikiran juga harus belajar dieliminasi, belajar seperti itu. Kalau memang Mas Danar sehari-harinya ya baik, ini ya sudahlah, serahin aja sama Allah Ta'ala. Sehingga di titik inilah sebenarnya sayangnya Mbak Kiki, sayangnya Mas Danar, saling sayang ini karena Allah, jadi nggak saling curiga. Seperti itu. Nah, ini yang harus belajar, karena juga pasangan-pasangan yang sudah jenggotan itu maksudnya udah umur, itu belum tentu bisa baik, belum tentu. Nah, Mbak Kiki juga sama. Mbak Kiki dititipi oleh Allah Ta'ala itu cantik. Hati-hati, banyak buaya berkeliaran di sekitar Mbak Kiki. Maksud saya adalah jangan masuk pada rayuan laki-laki yang sebenarnya gampang mengumbar omongan yang tidak baik.
itu harus dijaga, apalagi dalam kondisi yang lagi konflik. Walaupun konfliknya itu tidak kuat-kuat sekali, janganlah ada benci atau dendam atau marah yang disimpan. Ini nanti pasti akan keluar, cerita ini pasti akan keluar. Tapi kalau nggak ada marah yang disimpan, nggak ada, ya setelah marah kalau siapa yang kira-kira salah, ya maafin aku ya, yang santai aja, itu nanti ya aku salah, aku gini-gini, kan selesai di rumah. Tapi kalau maunya disimpan jengkel, diem-dieman lah, kan pasti keluar. Kalau mamanya Mbak Kiki mamanya di luar atau di ini temennya, kok kamu 3 hari ini kok mukamu kok cemberut aja, Ki, gitu. Kenapa gitu? Akhirnya mau tidak mau akan keluar nih cerita. Ini adalah jalan menuju ke arah bisa menjadi ke arah tidak baik. Kan seperti itu. Jadi enggak usah, selesaikan aja pada hari itu, selesai sudah. Kan lebih enak, sehingga yang ini keluarga akan dijaga oleh Allah Ta'ala terus menerus. Kan seperti itu. Jadi jangan sampai ini keluar. Seperti itu. Jadi kita harus ngobrol dengan pasangan yang baik, diselesaikan dengan sangat cepat, kemudian mohon ampunan pada Allah Ta'ala biar tidak kemana-mana. Akhirnya kan seperti itu. Kalau didiamkan di rumah seminggu 2 minggu, oh, itu cerita itu pasti keluar, nggak kuat yang nyimpen itu, nggak kuat ya, kecuali kalau memang keluarnya di orang-orang yang bijak. Nah ini enggak ada masalah, itu kan insya Allah nanti dicari jalan keluarnya, boleh kalau itu silakan. Karena memang kalau ada persisian dari rumah tangga, carilah hakam, jadi orang yang bijak, orang yang paham agama untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Oh boleh kalau itu, tapi jangan di luar orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Mau udahlah, daripada suntuk di rumah, yuk dugem, nah, selesai sudah. Intinya saling hormat di dalam keluarga itu sangat penting. Ya kalau mau curiga sekali 2 kali boleh, habis itu hilangkan. Boleh namanya, tapi ya jangan terlalu sering. Kemudian kalau tidak ada ditutup-tutupi di dalam keluarga tentang HP dan sebagainya, boleh silahkan, nggak usah ngomong, jangan ini punya saya, oh jangan ini privasi saya, nggak perlu, privasi kok kawin. Masing-masing aja ya masing-masing aja kalau gitu ya. Privasi kok punya anak loh, kan mikir ya, oh iya ya kan, hasil dari privasi. oh itu yang lebih privasi itu malahan kok kan gitu. Ini masalah HP itu nggak perlu privasi gitu loh maksudnya. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, insya Allah ada yang ditutupi, siapapun orangnya ada yang ditutupi ya, paham? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk keluarga muda yang apa namanya, lampu kuning untuk gontok-gontokan ya, lebih mudah. Tapi mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Ini semuanya harus belajar agama dari muda biar paham mana jalan yang harus kita kerjakan lurus dalam syariat Islam, tauhid yang kuat, paham tentang kehidupan sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi lindungan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas nasihatnya untuk kita berdua, Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya, Mas Danar dan Mbak Kiki. Terima kasih ya atas kedatangannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi solusi dan doa juga yang telah disampaikan oleh guru kita tentang masalah yang kita bahas tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.